Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ini saya merekamnya malam. Oke, untuk, kesempatan hari ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana perilaku prososial gitu ya, bagaimana perilaku menolong orang lain, kita lihat dari sudut pandang psikologi sosial gitu ya. Oke. Nah, eee, ada beberapa hal yang akan kita pelajari pada malam hari ini gitu ya, atau pada kesempatan hari ini. Yang pertama adalah, sebenarnya apa sih yang menjadi alasan, motif kita menolong orang lain gitu ya. Yang kedua adalah, apa itu bystander effect. Jadi memang, fenomena ini cukup menarik gitu ya, nanti akan kita bahas bagaimana sebenarnya dalam kondisi terdesak atau ketika kita membutuhkan bantuan gitu ya, semakin banyak orang itu justru semakin semakin kita nggak tertolong gitu ya. Ini yang agak lucu, orangnya banyak malah makin nggak tertolong. Terus yang ketiga adalah faktor yang mempengaruhi intensi menolong itu sendiri gitu ya, terus kemudian efek orang yang ditolong, terus yang terakhir apakah prososial dan agresi bertolak belakang. Jadi memang, ya sebenarnya ada keterkaitan gitu ya, prososial dan agresi. Pak, bukannya bertolak belakang ya gitu ya. Tapi akan kita bahas apa kesamaannya dan apa mungkin perbedaannya juga gitu ya. Nah, oke, yang pertama bagaimana atau apa motif kita menolong orang lain gitu ya, ya jangan-jangan kita nolong karena ada maunya gitu ya. Nah, memang alasan kita menolong orang lain itu ada beberapa. Yang pertama terkait dengan empati altruism gitu ya, bagaimana kita berupaya untuk membedakan mana simpati, mana empati gitu ya. Nah, kalau kita pahami sendiri empati ialah bagaimana cara kita menangkap perasaan atau menangkap fenomena yang terjadi pada seseorang gitu ya, dan kita memposisikan pada diri dia gitu ya. Terutama ini hal-hal negatif atau hal-hal yang, menyedihkan gitu ya. Nah, terus kemudian, ketika kita merasa empati gitu ya, kita cenderung untuk menolong, kita cenderung ingin untuk, ngebantuin gitu, nolong. Nah, untuk empati altruism ini ada 3 komponen. Yang pertama emosional, jadi memang ada ikatan emosional, akurasi ini, kita mampu dengan tepat mengartikan bahwa orang ini butuh bantuan gitu ya, dan concern, gitu. Nah, tapi makin ke sini gitu ya, generasi yang ada makin menurun empatinya gitu loh. Nah, kira-kira kenapa sih gitu ya, kenapa orang makin ke sini justru makin nggak mau nolong orang lain gitu? Ini mungkin bisa jadi bahan diskusi kita bersama gitu ya, kenapa makin ke sini makin ya terlepas dari perbedaan generasi dan lain sebagainya gitu ya. Ya, kenapa sih kita nggak mau nolong gitu ya, makin ke sini malah makin nggak mau nolong. Nah, selanjutnya mungkin ini istilah yang cukup populer gitu ya, teman-teman pahami juga, terkait dengan toxic positivity. Jadi memang, tidak selamanya empati itu berbuah manis, tidak selamanya ucapan motivasi itu membuat seseorang tergerak, gitu ya. Justru, di beberapa sisi, di beberapa momen malah membuat kita makin, apa ya, kita seakan-akan nggak punya ruang gerak, gitu. Kan istilahnya, "Jangan menyerah, kamu pasti bisa, ada orang yang lebih nggak beruntung daripada kamu kok," gitu ya. Nah, padahal sebenarnya kalau kita pahami bahwa ya oke, nggak masalah ketika kita, jatuh, terjerembab gitu ya, dalam artian, fenomena yang kita alami gitu ya, itu nggak apa-apa sebenarnya. Justru kalau kita menyangkal adanya emosi negatif, itu malah justru jadi bom waktu, gitu ya. Nah, ini mungkin yang bisa kita lakukan apa sih gitu ya, bagaimana cara kita berempati dengan tepat, gitu. Yang pertama ketika ada masalah psikologis teman-teman kalian mengalami atau kalian jadi dalam tanda kutip tempat pembuangan sampah gitu ya, dalam artian masalah-masalah psikologis kalian yang tanggung dari teman-teman kalian gitu ya. Nah, yang pertama adalah please dengerin dulu. Terkadang memang seseorang itu cuma butuh didengerin kok, gitu ya. Cuma butuh diafirmasi, "Oke, jadi gimana? Oke, jadi apa langkah selanjutnya yang kamu pikirin?" Gitu ya. Sebenarnya tiap orang itu sudah punya solusi atas permasalahannya masing-masing, cuma dia butuh didengerin, cuma butuh dipastikan, gitu ya. Dan apapun yang terjadi, nggak usah dihakimin, stop, gitu ya. Mendengarkan aja dengerin dulu gitu ya, nggak usah buru-buru nasehatin, bahkan kalau bisa nggak usah dinasehati gitu ya, tanyain aja, "Kamu oke, kamu apa yang ada di pikiran kamu saat ini?" Gitu ya.
Terus kemudian memberi kesempatan untuk mengekspresikan emosi gitu ya, jadi memang ya marah nggak apa-apa, sedih nggak apa-apa, nangis nggak apa-apa gitu ya. Terus kemudian menggali hal-hal di balik keinginan menyerah, jadi memang, "Kenapa sih?" Gitu loh. Ya lagi capek aja atau banyak banget masalahnya gitu ya. Jadi memang kita perlu pahami bahwa it's okay gitu ya, it's okay to be not okay gitu ya, not to be okay ya, it's okay not to be okay. Nah, selain tadi, empathy tadi ya, selanjutnya adalah negative state relief. Jadi memang menolong karena merasa bersalah gitu ya. Jadi untuk ngurangin stres, misalkan kamu nolong orang lain sebenarnya secara nggak langsung orang tersebut, menerima dampak dari apa yang kamu lakukan gitu ya. Jadi, memberikan apa, bantuan ke pihak yang sebenarnya dirugikan gitu ya, it's okay. Dan itu terkadang beberapa orang lakukan gitu ya. Empathic joy, jadi memang kita suka aja kita ngelihat, orang lain merasa senang, merasa bahagia gitu ya, kita senang aja. Terus yang terakhir, itu adalah terkait dengan competitive altruism gitu ya. Jadi kita nolong karena ingin meningkatkan status dan reputasi gitu ya. Serta sebenarnya benefit yang kita keluarin tuh nggak sebanding dengan altruism yang kita keluarkan, cost yang kita keluarkan gitu ya. Jadi benefit apa yang kita dapat justru lebih besar. Iko-ikoyan gitu ya, terus banyak hal lainnya gitu ya menurutku, eee, itu apa yang dikeluarin itu justru lebih sedikit daripada apa yang dia dapat gitu ya. Oke bentar, aku mau ngecek, rekaman dulu ya. Oke siap, masih berjalan. Nah, selanjutnya adalah defensive helping. Jadi memang kita nolong outgroup untuk menghilangkan ancaman dari outgroup tersebut. Video ini saya buat, eee, apa nih, bulan menjelang menjelang lebaran gitu ya, bulan bulan puasa, minggu ke-2, minggu ke-3 gitu ya. Nah ini, di Twitter sedang rame sih sekarang gitu ya, beberapa ormas yang minta THR gitu ya ke ya pengusaha atau ke apa gitu ya. Nah, bisa jadi gini, mungkin teman-teman kayaknya udah jadi rahasia umum ya. Jadi ketika ketika beberapa ormas ini dalam tanda kutip, apa ya, kalau misalkan menindas minoritas itu nomor satu gitu ya. Tapi kalau urusan THR gitu ya, sedangkan minoritas ini punya banyak duit ya menindasnya nggak jadi, mereka minta THR gitu ya. Ya udah beberapa orang, etnis minoritas ini memberikan dengan asumsi, ya udah diberi aja deh daripada nanti dirusak atau diancam atau, bisnisnya dibikin kacau gitu ya, mending bayar, gitu, defensive helping. Yang terakhir kin selection theory, jadi kita akan menolong orang-orang yang memiliki kedekatan genetis. Jadi kalau masih sepupu, masih saudara gitu ya, kita akan lebih cenderung untuk nolong mereka gitu ya. Bystander effect gitu ya. Menolong orang dalam kondisi genting. Justru makin banyak orang yang melihat kondisi genting tersebut gitu ya, cenderung kita malah nggak ditolong gitu, atau kita nggak cenderung kita yang nggak nolong. Nah, mungkin ini fenomena yang cukup, beberapa akhir ini di Indonesia juga cukup tren ya. Jadi memang, ada kecelakaan, bukannya ditolongin malah selfie atau malah foto sama korban gitu ya. Itu empatinya di mana gitu loh. Gitu ya, jadi memang, eee, kok bisa gitu loh. Bahkan kalau saya sendiri sih sebenarnya pernah gitu ya jadi bystander ini. Jadi kalau waktu itu saya lagi jatuh dan punya kayaknya sampai sekarang tuh punya bekas codet gitu ya. Nah, dulu itu sebenarnya teman-teman akrab saya zaman SMA itu lewat di tempat saya kecelakaan dan dia tahu kalau apa ya, dia tahu ada kecelakaan, tapi dia nggak tahu kalau itu saya gitu loh. Ya udah dia ngelewat aja karena asumsi dia udah banyak yang nolongin, udah banyak yang berhenti gitu ya. Ya udahlah buat apa dia berhenti gitu ya. Ternyata malah teman sendiri yang jatuh, gitu. Oke, mengapa bystander, bisa muncul? Oke, nanti video bystander akan saya tampilkan di video penunjang ya. Nanti saya akan ambil dari YouTube aja. Nah, mengapa bystander bisa muncul gitu ya? Yang pertama adalah melihat sesuatu yang nggak wajar terjadi. Jadi, kesadaran kita bahwa, oke ini bukan kondisi yang normal, ini bukan kondisi yang wajar gitu ya. Terus kemudian tepat mengartikan sebuah kejadian sebagai kejadian yang gawat. Jadi kalau nggak segera ditolong, orang ini dalam bahaya nih gitu ya. Nah yang ketiga memutuskan untuk tanggung jawabnya menolong atau enggak gitu ya. Nah poin keempat punya pengetahuan atau enggak gitu ya. Jadi kalau misalkan punya pengetahuan atau enggak kan sebenarnya
juga turut memengaruhi bagaimana kita akan berperilaku. Kalau misalkan ada kecelakaan nih gitu ya, tiba-tiba atau katakanlah ada jeruji, sepeda motor yang, menusuk ke belakang leher gitu ya. Nah, kalau kita paham bahwa, oke, ini tanggung jawab kita sebagai, apa ya, let's say, meskipun stranger gitu, tapi orang ini butuh bantuan gitu ya. Tapi kita nggak punya pengetahuan nih, gitu ya, nggak punya keterampilan untuk menyelamatkan. Nah, otomatis apa yang kita kita lakukan gitu ya, bisa jadi kita hanya, apa ya, nelpon, eee, polisi, nelpon ambulan gitu ya, atau ya udah, karena merasa bukan tanggung jawab saya, bukan ini bukan sesuatu yang gawat gitu ya, ini ya udahlah ada orang terkapar di pinggir jalan gitu ya, itu sesuatu yang wajar. Nah, kalau seperti ini, ya bystander yang muncul. Nanti, video bystander akan saya tampilkan. Nah, semakin banyak orang, semakin kecil kemungkinan ia akan menolong orang lain yang butuh pertolongan. Jadi, merasa apa, division of responsibility. Jadi, kalau misalkan cuma dia sendiri gitu ya, ya dia pasti akan nolong. Kalau dia berdua, kemungkinan besar akan nolong gitu ya. Tapi teman-teman coba ingat lagi deh, penelitiannya Salomon Asch gitu ya, yang, konformitas. Jadi sebenarnya ketika ada satu orang yang menolong, maka orang-orang lainnya akan nolong juga, gitu. Tapi ketika semua orang memutuskan tidak nolong, ya yang terjadi adalah nggak nolong semua, gitu. Nah, kenapa sih kita nolong gitu ya? Kan capek gitu loh. Nah, pertama, dari faktor eksternal gitu ya, kita akan cenderung menolong orang yang kita suka. Terus kemudian, menolong orang yang kena dampak, tapi bukan karena perilakunya sendiri. Jadi misalkan, oke, ada orang kecelakaan nih gitu ya. Nah, dia ini ditabrak. Nah, atau misalkan dia jatuh sendiri karena apa, jalannya licin atau jalannya kena oli gitu ya. Orang akan nolong. Tapi kemudian kalau ada orang jatuh dan ternyata dia jatuh karena, minuman keras gitu ya, ya kemungkinan besar dia akan dibiarin gitu loh, nggak akan ditolong. Nah, terus kemudian, paparan terhadap perilaku prososial secara langsung. Jadi memang, ya mungkin kalau teman-teman pernah ingat juga gitu ya, di kasus di Twitter, eee, "Permisi Kak, bisa bantuan untuk ngebeli kue basah ibuku nggak? Kemarin ada yang pesen dan tiba-tiba di-cancel," gitu ya. Padahal itu penipuan. Satu orang bantu, orang lainnya akan bantu juga, gitu. Terus kemudian bermain video games, beberapa permainan ada yang sifatnya kooperatif gitu ya, saling bantu-membantu, dan yang terakhir, ucapan terima kasih. Nah, kenapa ucapan terima kasih ini bisa memengaruhi kecenderungan kita untuk menolong gitu ya, karena pada waktu, momen ini terjadi gitu ya, ucapan terima kasih itu meningkatkan self efficacy kita, bahwa kita bisa nolong orang lain, dan self worthy bahwa kita berharga, gitu ya, itu yang terjadi. Sedangkan dari sisi internal, empati tadi ya, perspektif bahwa bahwa kita membayangkan perasaan dan bagaimana kita di posisi orang lain tersebut gitu ya. Terus kemudian, apa yang dilihat Naruto gitu ya, dilakukan Naruto ketika melihat ketidakadilan gitu ya. Nah ini kan, dia langsung tegas gitu ya. Empati membuat seseorang menolong tapi lebih kuat pada in group-nya ya, jelas ya, in group favoritism gitu. Terus kemudian ada beberapa faktor lain terkait dengan pola asuh dan gender. Sedangkan kalau tadi kenapa kita nolong, sekarang ngapain kita nggak nolong gitu ya. Yang pertama adalah social exclusion, bahwa kita cenderung tidak menolong orang-orang yang dijauhi oleh masyarakat, di apa ya, dimarginalkan oleh masyarakat. Terus kemudian perasaan anonim bahwa kita tadi ada diffusion of responsibility, jadi merasa kita tidak bertanggung jawab, kita tidak dikenali gitu ya, ya udah orang lain aja gitu loh. Terus kemudian perhitungan waktu dan tenaga, ya namanya ini ya manusia sebagai makhluk ekonomi ya, semuanya dihitung. Nah, mungkin teman-teman juga pernah lihat bagaimana beberapa, apa ya, orang yang memberikan bantuan itu perlu difoto dan lain sebagainya, atau kemarin beberapa waktu yang lalu itu ada, kisah seorang petani di Jawa Tengah itu yang menolak pemberian, gubernur Jawa Tengah saat ini yaitu Ganjar Pranowo untuk, apa ya, ya itu dimasukin video dia dan dia itu nolak, apa maksudnya, eee, Pak Ganjar ini memberikan bantuan ke dia, eee, divideoin gitu ya, tapi kemudian jeda 2 hari kalau nggak salah dikembaliin, bahwa dia mengatakan bahwa, "Saya tidak mau kemiskinan saya menjadi konten," gitu ya. Ataupun mungkin teman-teman juga,
bagaimana menolong itu divideoin dan lain sebagainya. "Pak, itu bagus nggak sih?" Gitu ya. Kalau secara etis sih memang enggak gitu. Tapi di beberapa konteks tertentu kan misalkan kalau teman-teman menggalang dana dan itu butuh pertanggungjawabkan ke pemberi dana atau ke penyandang dana, yaitu foto nggak bisa dihindari ya. Tapi kalau misalkan enggak atau kalian personal, please nggak usah ditunjuk-tunjukin gitu ya. Nah, karena apa? Bahkan, eee, se apa ya, bapak-bapak itu pernah, karena dia saking sering menerima bantuan, "Ini difoto kan Mbak ya?" "Ya udah nggak apa-apa deh, buat apa malu-malu, saya malu nggak makan," gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya sesuatu yang menyayat hati ya, bagaimana mereka dalam tanda kutip, "menggadaikan harga diri mereka untuk mendapat bantuan," gitu loh. Makanya kalau bisa memang ya udah tolong-tolong aja. Bahkan sebenarnya ada satu level, prososial jadi gini, prososial itu bisa dengan motif ya teman-teman. Tapi kalau misalkan, altruisme itu udah tanpa alasan sama sekali, bahkan, eee, apa ya, eee, bahkan tidak mengharapkan sama sekali, bahkan sampai level pahala atau apapun itu dia nggak berharap. Berbuat baik aja. Terus kemudian, paling ada yang lebih tinggi lagi yaitu filantropis. Filantrops, itu mereka nolong, nggak tahu siapa yang ditolong, dan juga nggak tahu si yang ditolong ini nggak tahu siapa yang menolong mereka. Misalkan kayak Bill Gates itu dia membuat, Gates Foundation gitu ya, Melinda Foundation, aku agak lupa dinamain istrinya kalau nggak salah. Nah, itu dia membantu terkait dengan kelaparan di Afrika gitu ya. Ya mungkin dia nggak tahu siapa yang dia tolong, tapi, begitu juga orang yang mereka tolong gitu ya, dari foundation tersebut, mereka nggak tahu siapa yang memberikan dana gitu ya. Ya itu filantropis sampai selevel itu gitu ya. Maka kembali lagi ketika efek ditolong ini menurunkan self esteem, terutama apabila bantuan berasal dari upper status group, gitu. Nah, tadi saya ngomong ya, prososial dan agresi bertolak belakang. Yakin nih, gitu ya. Sebenarnya kalau teman-teman ingat, bagaimana prososial dan agresi ini, sebenarnya punya kesamaan gitu ya. Karena keduanya memang, belum tentu 100% murni aksi prososial ataupun 100% agresif gitu ya. Prososial juga tadi bisa dilandasi motif, eee, merendahkan kelompok lain ya, salah satunya ya dengan memberikan bantuan gitu ya. Kan sebenarnya, perilaku untuk bertujuan menjatuhkan kan sebenarnya masuk ke agresi, ataupun apa ya, menganggap bahwa kelompok lain itu tidak berharga gitu. Terus kemudian agresi pun sama sebenarnya terkait dengan bagaimana mendapatkan benefit gitu. Prososial juga sama, kita kan dapat benefit kan kalau kita nolong gitu ya. Agresi juga sama, kita dapat benefit kan kalau kita melakukan agresi gitu ya. Kesamaannya ada di sana, bahwa keduanya tidak murni dan juga kita bisa dapat benefit dari keduanya. Nah, selanjutnya terkait aksi kolektif gitu ya. Ketika kita bersama menyelesaikan masalah. Nah, memang ini sebenarnya, aksi kolektif ini sangat dekat dengan identitas sebenarnya teman-teman, dengan interaksi kelompok. Jadi memang, eee, ada beberapa orang yang mendapat, apa ya, ini tidak mendapat keuntungan dari status sosial mereka gitu ya. Nah, karena ada ketimpangan ini tadi, perlu upaya untuk memperoleh kesetaraan. Jadi memang, eee ini sangat lekat dengan social identity sebenarnya, identitas sosial, identitas kelompok gitu ya. Tapi, ini saya taruh di prososial karena sebenarnya kalau kita ingat-ingat kembali beberapa tahun lalu ketika pandemi masih melanda gitu ya, di tahun 2020 ada gerakan atau ada ajakan, sebenarnya bukan ajakan sih, ada satu orang yang menggantikan sayur di depan pagarnya. Jadi, dia mempersilahkan siapapun untuk ngambil gitu ya. Kadang telur, kadang beras, kadang sayur gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya, eee, perilaku prososial, tapi juga akhirnya diikuti oleh orang lain kan sebenarnya, di berbagai daerah ngikutin semua. Nah, itu kan sebenarnya termasuk dari aksi kolektif di mana semua anggota kelompok tersebut berupaya untuk memperoleh kesetaraan gitu ya. Di sudut penerima gitu ya, atau orang yang lebih tidak beruntung, eee mereka merasa bahwa ini nggak adil gitu ya, apa yang mereka dapat itu nggak adil. Terus kemudian sangat lekat dengan status identitas, aku, kalian, kami, kita gitu ya, bahwa usaha untuk mengubah kondisi tersebut mampu dan memungkinkan. Jadi kalau misalkan nggak mungkin ya nggak bakal dilakuin gitu ya. Kalau misalkan perubahan,
kasta gitu ya nggak mungkin gitu ya, tapi misalkan status ekonomi gitu ya, kemarin waktu itu orang bener-bener kena semua gitu ya, orang yang, upper class itu memberikan sesuatu kepada middle class bahkan, lower class. Nah seperti ini kan sebenarnya, aksi yang dilakukan untuk mengangkat derajat kelompok gitu. Nah, secara umum aksi kolektif didefinisikan sebagai perilaku seseorang yang menjadi representasi kelompok, untuk meningkatkan kondisi kelompok secara keseluruhan gitu ya. Namun terkadang aksi ini untuk menghilangkan ketidakadilan yang seperti saya bilang di atas. Maka, aksi kolektif sangat dekat dengan aksi protes sebenarnya. Tapi ketika bahasan di prososial ini, kita bisa bilang bahwa ini, bisa kok perilaku prososial itu, eee, membentuk atau terbentuk dari aksi kolektif. Gitu ya. Contohnya pernah pernah ada gitu ya. Nah, prediktor tadi ketidakadilan, identitas, dan efikasi, yaitu tadi kemungkinan untuk mengubah status. Nah, seperti yang saya singgung sebelumnya gitu ya, banyak orang ketika pandemi melanda mereka merasa kekurangan atau relative deprivation. Jadi, "Ya Allah sebelumnya nggak kayak gini kok sekarang gini amat," gitu ya. Nah, akhirnya banyak orang yang menggalang dana sesederhana memberikan sayuran untuk diambil orang lain di depan pagar mereka. Kesadaran, bahwa apa ya, hal ini membangun kesadaran, eee, bahwa semuanya sedang menghadapi yang sama gitu loh. Nggak hanya upper class, middle class, bahkan lower class pun sama gitu ya. Jadi mereka merasa bahwa, "Oke, kita mengalami hal yang sama nih, mengalami ketidakberuntungan yang sama nih," gitu ya. Kelompok atas juga turut membantu orang yang mampu menyadari adanya ketidakadilan pada kondisi yang terjadi gitu ya, orang-orang mampu melihat itu, bahkan kelas upper sekalipun gitu ya, dan tiap orang merasa mampu untuk memberikan kontribusi kepada orang lain. Bahkan, ya tadi hal-hal sederhana, beras, telur gitu ya, ya itu kan bisa diusahakan. Oke, terima kasih untuk pembahasannya. Nah, mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan, ada diskusi, silakan gitu ya, sampaikan, via channel yang saya sediakan. Baik, sekian dari saya, terima kasih, selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman, jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.